Kita semua sering dengarkan berita soal kekurangan guru atau soal masalah di dunia pendidikan. Tapi pernah nggak kita coba lihat lebih dalam? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nah, hari ini kita bakal bedah tekanan-tekanan luar biasa yang dihadapi para guru di seluruh dunia. Sesuatu yang jarang banget jadi berita utama. Yuk, kita mulai. Kutipan ini, wah, nusuk banget ya. Jadi guru itu bukan cuma soal ngajar materi pelajaran, tapi juga soal menyerap begitu banyak beban emosional. Coba dibayangin, setiap hari yang dibawa pulang itu bukan cuma tumpukan PR, tapi juga cerita, kekhawatiran, dan perjuangan dari puluhan murid. Seperti yang tertulis di sini, kepedulian yang non-stop itu benar-benar bisa menguras tenaga. Oke, 43,9. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa. Tapi tunggu dulu, di balik angka ini ada cerita yang sangat mengkhawatirkan. Ini adalah prediksi skor kesejahteraan guru di Inggris. Dan ini bukan sekedar rendah, ini adalah angka kali terendah yang pernah tercatat. Jadi ini bukan lagi soal guru yang lagi capek atau lagi bad day, ini adalah krisis yang nyata dan bisa diukur. Jadi, pertanyaannya, akar masalahnya dari mana sih? Mari kita mulai dari lapisan yang paling dasar, beban dari sistem itu sendiri. Ini adalah tekanan-tekanan yang mungkin nggak kelihatan dari luar, tapi sangat dirasakan oleh mereka yang ada di dalamnya. Nah, ini yang mungkin bikin kaget. Ternyata, di seluruh dunia, sumber stres nomor satu bagi para guru itu bukanlah murid yang susah diatur loh, bukan. Menurut laporan global dari UNESCO, penyebab utamanya adalah tumpukan pekerjaan administratif. Bisa dibayangin, setiap jam yang mereka habiskan buat ngisi formulir, itu adalah waktu yang hilang untuk benar-benar mendidik dan terhubung sama murid. Coba lihat grafik ini. Ini gambaran yang jelas banget. Ketika serikat guru dari seluruh dunia ditanya, mayoritas 60% bilang mereka nggak bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Ini bukan lagi soal jam kerja panjang, tapi soal profesi yang pelan-pelan mengambil alih seluruh hidup mereka. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah di negara-negara barat. Sebuah studi di Indonesia juga membuktikan hal yang persis sama. Makin banyak tugas administrasi, makin tinggi tingkat frustrasi guru. Ini efek domino kan? Stres di tempat kerja merusak keseimbangan hidup, dan ujung-ujungnya yang jadi korban ya kualitas pengajaran di kelas. Oke, dari sistem, sekarang kita coba masuk ke dalam ruang kelasnya. Karena selain tekanan dari luar, dunia di dalam kelas itu sendiri juga udah berubah total. Ekspektasi dari siswa dan masyarakat sekarang ini menciptakan tantangan yang benar-benar baru. Lihat deh perbandingan ini. Di sebelah kiri, kelas zaman dulu. Mungkin zaman kita sekolah ya, muridnya pasif, guru itu satu-satunya sumber ilmu. Sekarang lihat yang kanan, kelas zaman now. Muridnya bisa cari info apa aja lewat gadget, mereka mau respon yang instan, dan punya mentalitas gue bisa cari sendiri di Google. Guru sekarang bukan lagi bersaing sama buku teks, tapi sama seluruh internet. Nah, kesenjangan ini yang bikin pusing. Tekanannya nggak berhenti di situ. Angka ini, 88%, adalah jumlah orang tua yang sekarang berharap sekolah bisa ngajarin soal AI atau kecerdasan buatan. Kebayang nggak sih, guru yang mungkin nggak punya latar belakang IT, sekarang dituntut buat menguasai teknologi yang bahkan para ahlinya aja masih terus belajar. Seringkali tanpa pelatihan yang memadai. Dan peran guru sekarang tuh udah jauh lebih luas dari sekedar ngajar. Coba lihat data dari Inggris ini. Setiap minggu, mayoritas guru jadi tempat curhat. Setiganya sampai nyediain makanan, dan hampir seperempatnya bahkan beliin perlengkapan sekolah pakai uang pribadi. Mereka bukan lagi cuma pendidik, tapi udah jadi garda terdepan layanan sosial. Jadi, dengan semua beban ini, dari sistem, teknologi, sampai peran sosial yang makin berat, apa sih dampaknya buat guru sebagai manusia? Nah, sekarang kita akan lihat sisi yang paling nggak kelihatan, yaitu beban emosional yang mereka pikul. Ternyata, kondisi ini ada namanya loh, compassion fatigue atau kelelahan welas asih. Ini bukan capek biasa. Gampangnya gini, bayangin empati itu kayak baterai HP. Kalau dipakai terus-terusan buat dengerin masalah puluhan murid setiap hari, tanpa pernah di-charge, ya lama-lama habis. Kemampuan untuk peduli itu akhirnya menipis. Inilah harga yang harus mereka bayar. Dan kelelahan ini bukan cuma perasaan, dampaknya itu nyata banget ke fisik dan mental. Mulai dari susah tidur, jadi gampang nangis, gampang marah, bahkan sampai sering lupa dan sulit konsentrasi. Ini udah bukan lagi sekedar stres kerja biasa, ini adalah tanda-tanda bahaya. Dan inilah akibat paling fatalnya. Hampir setengahnya, 44%, guru baru itu berhenti kerja cuma dalam 5 tahun pertama. Bayangin kita kehilangan hampir separuh talenta-talenta baru, bahkan sebelum mereka sempat benar-benar berkembang. Ini seperti sistem yang, memakan para pendidiknya sendiri. Oke, masalahnya jelas, gede banget. Lalu solusinya gimana dong?
Di bagian terakhir ini, kita akan coba pertanyakan apakah solusi-solusi yang ada sekarang itu sudah tepat sasaran atau seperti apa sih dukungan yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, ini pertanyaan intinya. Banyak sekolah sekarang menawarkan seminar mindfulness atau kelas yoga. Kedengarannya bagus kan? Tapi apa gunanya kalau setelah seminar selesai, para guru ini harus balik lagi ke sistem yang rusak dan bikin mereka stres dari awal? Ini seperti menempel plester di atas luka yang dalam tanpa pernah mengobati sumber infeksinya. Dan disinilah kuncinya. Solusinya itu bukan lagi tentang meminta setiap guru untuk lebih kuat, untuk lebih jago merawat diri, bukan. Ini tentang bagaimana kita membangun sebuah sistem yang merawat para gurunya. Ini bukan lagi soal self-care, tapi soal system care. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Katanya, 65% siswa kita hari ini bakal kerja di profesi yang sekarang tuh bahkan belum ada. Mereka butuh guru yang inovatif, yang semangat, yang bisa beradaptasi. Tapi kalau kita terus-terusan membiarkan para guru terbaik kita terbakar habis oleh sistem, pertanyaannya jadi sederhana. Nanti, siapa yang akan tersisa untuk mengajar anak-anak kita?